Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat di rumah ya. Jangan lupa rajin minum vitamin dan berolahraga setiap harinya ya. Untuk hari ini kita akan belajar masih dengan tema 1, yaitu membangun indahnya kebersamaan. Yuk, kalian siapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai dengan sesi pertama. Sebelumnya, kalian sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang, kalian akan belajar tentang mensyukuri keragaman suku bangsa dengan cara kebersamaan tanpa memandang perbedaan. Coba kalian buka buku paket tema 1 halaman 85. Di situ ada bacaan teks tentang kebersamaan tanpa memandang perbedaan. Yuk kita baca dengan seksama. Pada teks tersebut terdapat 5 paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama ya. Kebersamaan tanpa memandang perbedaan. 17 Agustus 1945 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hari itu dibacakannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, terbebas dari belenggu penjajahan. Kemerdekaan menjadi modal utama untuk kita bekerja sama membangun negara Indonesia. Nah, kalau kalian lihat di situ ada 4 kalimat. Sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. Setiap tanggal 17 Agustus, semua warga di seluruh wilayah Indonesia merayakan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka mengadakan acara peringatan sesuai dengan budaya daerahnya masing-masing. Ada yang menggelar pentas musik, ada yang menggelar wayang kulit semalam suntuk. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah mengadakan lomba-lomba, baik untuk anak-anak atau orang tua, seperti yang dilakukan warga di Desa Sukajaya RT 01 RW 06. Nah, kalau kalian lihat pada paragraf kedua itu ada 5 kalimat. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Pengertian gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk memperkuat gagasan pokok. Masih bingung bagaimana membedakan gagasan pokok dengan gagasan pendukung? Yuk kita lihat sketsa berikut ini. Dalam membuat sebuah paragraf, maka disusun dari satu gagasan pokok atau gagasan utama atau gagasan inti. Dari ide pokok yang sudah dibuat, maka dikembangkan menjadi sebuah kalimat, yaitu kalimat utama. Makanya, dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu kalimat pokok atau kalimat utama atau kalimat inti. Nah, untuk memperkuat gagasan pokok suatu paragraf, maka dibentuk beberapa gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nanti gagasan pendukung dan gagasan penjelas ini akan dikembangkan menjadi beberapa kalimat. Makanya, dalam sebuah paragraf terdapat beberapa kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Nah, berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Kalimat pokoknya berada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif, kalimat utamanya berada di akhir paragraf.
Sekarang, yuk kita baca dan kita cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tentang kebersamaan halaman 85. Kita mulai dari paragraf pertama. Paragraf pertama terdiri dari 4 kalimat. Kalimat pertama, 17 Agustus 1945 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat kedua, pada hari itu dibacakannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalimat ketiga, sejak saat itu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, terbebas dari belenggu penjajahan. Kalimat keempat, kemerdekaan menjadi modal utama untuk kita bekerja sama membangun negara Indonesia. Nah, kalau kalian lihat, pada kalimat kedua dijelaskan, pada 17 Agustus 1945 dibacakannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kalimat ketiga dijelaskan pula, pada saat 17 Agustus 1945 itu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Dan pada kalimat keempat dijelaskan pula bahwa kemerdekaan menjadi modal utama untuk kita bekerja sama membangun negara Indonesia. Nah, kalau kalian lihat dari kalimat kedua sampai kalimat keempat itu merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Maka kalimat pertama merupakan gagasan pokok dari paragraf pertama, yaitu pada tanggal 17 Agustus merupakan hari yang sangat bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan kalimat kedua, kalimat ketiga sampai kalimat keempat merupakan gagasan pendukung dari paragraf pertama. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang, supaya kalian lebih paham, kita coba paragraf kedua. Pada paragraf kedua terdiri dari 5 kalimat. Kalimat pertama, setiap tanggal 17 Agustus, semua warga di seluruh wilayah Indonesia merayakan Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalimat kedua, mereka mengadakan acara peringatan sesuai dengan budaya daerahnya masing-masing. Kalimat ketiga, ada yang menggelar pentas musik. Kalimat keempat, ada yang menggelar wayang kulit semalam suntuk. Kalimat kelima, kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah mengadakan lomba-lomba, baik untuk anak-anak atau orang tua seperti yang dilakukan warga di Desa Sukajaya RT 01 RW 06. Dari kalimat nomor 2 sampai kalimat nomor 5 merupakan penjelasan dari kalimat pertama, yaitu kegiatan apa saja yang dilakukan semua warga Indonesia saat merayakan Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalimat nomor 2 menjelaskan mengadakan acara peringatan sesuai dengan budaya daerahnya masing-masing. Kalimat ketiga, kalimat keempat, sampai kalimat kelima menjelaskan acara apa saja yang diadakan saat merayakan Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu, kalimat pertama merupakan gagasan pokok dari paragraf kedua. Sedangkan kalimat kedua sampai kalimat kelima merupakan gagasan pendukung. Bagaimana? Sudah paham semua? Ingat ya, untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung sebuah paragraf, kalian harus baca baik-baik dengan seksama. Cukup sampai di sini untuk sesi pertama ya. Tugas kalian sekarang adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari buku paket halaman 85. Nah, karena tadi paragraf pertama dan paragraf keduanya sudah kita bahas, maka kalian tinggal mencari paragraf ketiga, 4, dan 5-nya ya. Kalian kerjakan langsung di buku paket pada halaman 88-nya. Terima kasih semuanya.